berita atau news ya. Itu kan sekarang kan sudah sangat terdemokratisasi, tapi yang kurang adalah editorialisasi terhadap informasi yang ditayangkan atau didiseminasikan. Kalau menurut saya apa yang dibicarakan oleh Mas Gita ini tadi kan pola yang terjadi. Ya. Kita sudah pola informasinya itu kan sudah segini demokratisasinya. Kenapa pola ideasnya belum nih? Nah, balik ke tadi dengan cara melihat paradigma pakai sistem thinking, tadi kan kita melihat koneksi apa yang terjadi nih. Kalau saya melihatnya dengan iceberg model, peristiwa itu terjadi karena pola yang terjadi. Pola terjadi karena structure yang terjadi. Structure itu ya rule of the game-nya, media bertemunya dan seterusnya lah. Dan structure yang terjadi itu terjadi ada karena mental model yang ada. Menurut saya pola yang terjadi pola yang ada bahwa ideas belum terdispersi sedemikian rupa masih karena memang strukturnya belum ada yang menyediakan pola itu, sehingga pola harus dipaksa, pola harus didorong dengan power karena kalau strukturnya tersedia polanya akan berjalan dengan sendirinya nih. Pola yang diharapkan. Jadi kalau kita pengen membuat pola tertentu yang dipersiapkan justru bukan nomor satu adalah mendorong pola tapi menyiapkan strukturnya. Untuk bisa pola itu terjadi. Kalau struktur ekosistemnya sudah terjadi, polanya akan terbangun dengan sendirinya dan peristiwanya akan berubah dengan sendirinya. Menurut saya dari sudut pandang sistem thinking seperti itu. Yang menyedihkan di Indonesia adalah saya agak susah ngobrol ini sama orang dalam tanda petik. Karena paling gampang ngelihat peristiwa. Kalau peristiwa gatel itu digaruk selesai. Kan gitu. Jadi dia melihat polanya. Loh, kenapa hari Rabu? Oh, catering saya. Oh, ada strukturnya di situ. Loh, kenapa saya milih catering itu? Mental modelnya saya cari catering yang paling mudah. Yang paling murah. Jadi mental paling murah membuat gatelan. Ini kan sambungan yang jauh nih. Tapi kita tidak akan bisa changing society kalau tidak mempolakan seperti ini. Society tidak bisa berdiri sendiri. Satu peristiwa pasti ada akarnya. Peristiwa pasti ada akarnya. Kalau kita mau mengganti peristiwa atau mengganti pola, mau tidak mau kita harus melihat struktur yang ada di bawahnya dan mental model yang ada yang membuat pola itu terjadi. Dan saya melihat justru kalau kita mau berdemokrasi ke depan, itu kita harus punya kapasitas untuk berpikir secara divergent. Tapi tanpa demokratisasi ide, divergensi itu tidak akan terjadi. I agree totally, Mas. Jadi kan gini, ketika saya menonton beberapa wawancara, nonton dokumenter sosial dilema dan beberapa komentar para pendiri sosial media dan seterusnya, mereka aware of this problem. Dan mereka aware of this problem dan pengen memecahkan masalahnya. Tapi tidak mudah. Kenapa? Karena mereka resting pada mental model profitability. Absolutely. Jadi kalau mereka ganti ini rusak nih karena strukturnya memang struktur untuk creating money. Aku nggak anti creating money ya, tapi creating money bisa menjadi efek samping untuk something bigger gitu. Menurut saya juga creating money itu penting untuk sustainability. Tapi ini jadi balik ke perdebatan Jean-Jacques Rousseau sama Adam Smith awal-awal itu loh. Jadi bagaimana kapitalisme juga bisa pada kapitalisme yang menumbuhkan seperti industri di kota Brussel, di mana industrinya buku, perpustakaan dan seterusnya, itu kan industri yang memang menumbuhkan manusia, menghasilkan money juga, tapi menumbuhkan manusia. Nah, untuk urusan TikTok ini tadi saya pengen over my view. Sepemahaman saya dalam society itu pada area manapun, pada time frame manapun, itu selalu distribusinya seragam. 10% sebagai pionir, 80% sebagai follower, gampang lah gitulah. 10% yang paling di bawah sebagai yang harus di-carry oleh society karena nggak bisa memberi kontribusi positif. Gampangnya gitulah sederhananya. Nah, hadirnya teknologi itu amplify some segment of the society. Nah, karena mass marketnya ada di sini, di 80%, makanya TikTok dan segala macam yang memang menghasilkan adiksi, itu mengamplify range ini nih kemudian, karena mereka menghasilkan profit paling banyak. Problemnya adalah tidak ada yang melihat penting nih handle yang 10%. Karena menurut saya, yang punya pemikiran kayak kita banyak. Cuman aku mau lari kemana nih kalau aku pengen urusan ilmu.
Aku lari kemana nih kalau aku pengen membangun diriku? Karena TikTok tidak menyediakan itu, Facebook tidak menyediakan itu. Mungkin ada beberapa tempat, ya makanya saya membangun simbolik ini karena ingin memberi tempat pada 10% dalam tanda petik lah sebagai pionirnya 10% ini biar ada tempat nih. Kalau ada orang-orang yang memang aneh dalam tanda petik, pengen membangun growth himself, biarkan dia jadi lokomotif untuk society. Karena kalau mereka sudah pada posisi tinggi dalam society, mereka akan direplikasi oleh generasi berikutnya. Seperti hukum evolusi aja. Nah ini mencari orang yang mau berinisiatif di situ, yang profitnya nggak terlalu besar, tapi dia punya big change pada society. Ini nggak gampang, karena orang-orang yang kuat pada kapital pada dunia ini, mental modelnya adalah profitability. Jadi sampai sekarang saya menemukan itu agak susah nih orang-orang yang memang di top hierarchy pada sumber daya, tapi mikir ayo panjang 25 tahun nih gimana nih kita bisa crafting nih untuk mental modelnya nih. Ini budgetnya sangat, saya agak itu Mas ya, agak curhat sedikit. Saya melihat biaya yang dilakukan untuk, saya sempat nge-track biaya yang dilakukan untuk pilpres atau pilkada. Itu kan saya, duit segini nih kalau mikir sedikit bisa lo bikin change untuk society yang sangat besar. Itu 1/4 dari salah satu paslon presiden, 1/4 aja itu bisa bikin significant change kalau kamu nitik ke leverage point yang tepat nih. Leverage point yang tepat. Maksud saya itu tadi, leverage point-nya mau di simptomnya atau di polanya atau di modelnya. Kalau leverage point-nya taruh di model, kasih waktu 2 tahun, budget yang sangat sedikit dibandingkan biaya politik yang segitu besar, kita bisa bikin significant change di Indonesia. Bukan semuanya kemudian langsung menjadi baik, tapi trajektori society-nya bisa agak tilting ke atas gitu loh. Kasih waktu kan lama-lama tinggi. The problem is not easy to find someone yang punya visi untuk society. Ini kan sebetulnya bisa disikapi dengan partisipasi manusia yang berkualitas dalam proses politik. Ya kan? Supaya linearitas di pengambilan kebijakan ini bisa ditopang lah agar bisa mengikuti perubahan teknologi yang jauh lebih eksponensial. Tapi yang saya kurang bisa paham adalah kenapa nggak atau belum terlalu banyak orang-orang yang berpendidikan tinggi itu mau masuk ke proses politik. Seakan-akan ada discouragement secara sistematis untuk orang-orang yang berkualitas, daripada gua ke politik mendingan gua bikin startup aja. Atau gua kerja aja di bank atau kerja di perusahaan konsultan atau apa. Nah, itu gimana nih caranya supaya anak-anak muda di Indonesia yang berkualitas, berpendidikan mau ke proses politik supaya bisa membantu agar perubahan politik itu eksponensial, bisa menyamai perubahan eksponensial yang terjadi di teknologi. Oke, apa saya pengen merespon itu, ini ada beberapa aspek. Oke, aspek pertama, ini ada mental model yang sama sekali berbeda antara politik sama knowledge system, sama science dan segala macam. Pada knowledge system, credibility itu nomor 1. Kamu bikin paper harus mempertahankan, kamu bikin jurnal harus mempertahankan, penelitian harus jelas, segala macam. Tools ini, itu incompatible di dunia politik, mohon maaf. Nggak penting kredibel. yang penting, mohon maaf lah, gitulah, nggak penting kredibel. Yang penting bisa ngubupi 2 minggu selesai. Ingatan manusia Indonesia di sosmed paling 2-3 minggu aja. Credibility panjang nggak penting. Ini mental modelnya orang teman-teman yang memang serius pada ilmunya, itu nggak kompatibel dalam politik. Tapi bukan berarti itu menurut saya dead end. Karena politik juga emergence dari choice, pilihan manusianya. Jadi kalau bisa bikin struktur, lagi-lagi saya ngomong struktur nih, karena tidak mungkin kita dorong gini tanpa ada struktur yang tersedia. Ini effortnya terlalu besar nih untuk teman-teman, mereka teman-teman yang sudah terbiasa di dunia science, di dunia data, mereka tidak akan mau meninggalkan credibility. Itu harga diri itu. Credibility itu harga diri itu. Kalau ke sini aku harus meninggalkan itu, pindah ke politik meninggalkan credibility, itu nggak mungkin. Kalau ada struktur yang bisa menjembatani ini, bahwa credibility bisa dilihat oleh masyarakat dan dia kemudian bisa menjadi
politisi berdasarkan credibility-nya, kita akan bisa membawa ke situ. Jadi menurut saya campaign untuk ngajak mereka ke politik tidak akan efektif karena itu pada simptom tuh handle-nya. Kalau kita menyediakan strukturnya, kamu tetap kredibel, kamu tetap menjadi dalam ilmu bidang ilmumu, tapi masyarakat tahu secara mudah terhadap credibility dan expertise orang tersebut. Ini kalau dihadapin sama politisi yang tidak paham urusan keilmuan, ini masyarakat akan tahu kok siapa yang lebih kompeten. Cuman kita tidak punya strukturnya untuk seperti itu. Karena kita masih gagap. Belum pernah ada dalam sejarah dunia di mana satu umur manusia mengalami perubahan society yang begitu cepat. Ketika saya masih SMP, HP nggak ada. Jangankan WhatsApp. Sekarang saya tidak bisa membayangkan kalau nggak ada chat program itu, kontak teman janjian gimana itu saya nggak bisa bayangin. Tapi dulu SMA nggak masalah ya gitu. Jadi ini change teknologi belum pernah ada dalam sejarah manusia di mana manusia harus adapt segitu cepat terhadap pola society ini. Dan saya yakin ada nih sedikit persen yang memang tuning di situ. Kita harus dengerin mereka nih. Gimana next-nya? Gimana apanya? Baik. Kita kemudian sharing resource, ada yang punya ilmu, ada yang punya dana, ada yang punya tenaga, gabung buat strukturnya, kemudian terjadi pola dan terjadi eventnya. Ini eventnya, peristiwanya, ini akan pindah dengan sendirinya kalau tersedia struktur dan pola. Menurut saya seperti itu. Jadi masalahnya valid, tapi angle of attack-nya yang belum dipikir terlalu mendalam menurut saya seperti itu.